Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan Agus Arya. Pripun kabari sedanten sederek warganet. Tak doakan semuanya baik-baik saja, sehat selalu, diberi kelancaran dalam mengerjakan apapun, diberi kemurahan rezeki banyak melimpah barokah. Amin. Oke lur, ceritanya dino iki aku lagi neng warung seperti biasa, rutinitas sehari-hari jogo warung. Sambil menunggu jam buka, kita ngopi-ngopi dulu sambil bercerita-cerita. Oke, kita seruput kopinya dulu. Terus kita sumet udutnya dulu, biar nanti tambah gacor. Oke lur, di video kali ini saya akan membahas sesuatu yang membanggakan. Timnas Indonesia berhasil tembus atau lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 di Qatar. Beri tepuk tangan buat Timnas Indonesia dan official tim. Saya ucapkan terima kasih juga buat para pendukung-pendukung, para supporter yang sudah datang langsung ke stadion lur. Cukup mengagetkan mungkin, karena dari awal ajang Piala Asia ini Indonesia dianggap remeh oleh lawan-lawannya maupun media asing. Nah, terbukti kemarin ada mungkin YouTuber atau pengamat sepak bola itu, saya lupa, dari Amerika memberi statement bahwa Timnas Indonesia adalah tim terburuk di Piala Asia dengan acuan level paling rendah dan pemain-pemain paling muda dan jam terbang minim, dan luwih parah meneh dia mungkin lebih baik main TikTok aja. Dan sekarang kita buktikan bahwa Timnas Indonesia berhasil tembus ke 16 besar. Walaupun menurut beberapa orang Timnas ini lolos faktor keberuntungan, tapi menurutku enggak sih, karena jelas itu butuh perjuangan dulu. Itu sebuah proses, karena kemarin juga berhasil mengalahkan Vietnam, terus berhasil ya paling enggak minimal tuh setiap pertandingan Indonesia berhasil membobol gawang lawan walaupun kalah. Nah itu suatu kemajuan menurut saya. Kemarin sempat ada yang meremehkan coach Sintayong juga, mungkin Bung Towel, yang meminta atau mendesak PSSI untuk segera mengakhiri kontrak atau putus kontrak dengan Sintayong karena dianggap tidak bisa membawa perubahan di sepak bola Indonesia. Nah itu sekarang juga jadi pembuktian coach Sintayong juga bahwa dia juga punya kualitas atau bisa memajukan sepak bola Indonesia lur. Oke, dan seperti biasa saya akan membahas juga sesuatu yang membanggakan dari Gunung Kidul. Nah mungkin wis banyak yang ngerti, sudah jadi rahasia umum bahwa salah satu timnas atau salah satu penggawa timnas itu berasal dari Gunung Kidul, yaitu Hoki Caraka. Nah itu Hoki Caraka itu asli orang Gunung Kidul dan itu rumahnya Ponjong. Nah warga Ponjong mana suaranya mohon di komen. Warga Ponjong punya kebanggaan, punya pemain timnas dari desa, dari ya kabupaten bisa tembus ke timnas itu luar biasa, dan itu membutuhkan effort atau perjuangan yang sangat besar lur. Walaupun di Piala Asia ini Hoki Caraka masih sering di bangku cadangan, tapi sudah ya wis pencapaian luar biasa bisa masuk ke timnas ini. Dan perjuangannya dulu di SSB, pas waktu masih di SSB itu ya luar biasa lur. Pertama kali masuk SSB itu di SSB Handayani di Gunung Kidul, terus pindah ke SSB apa ya lupa aku namanya, di SSB Piungan, dan sempat juga ikut mengikuti seleksi Akademi Arema juga lolos, dan atas pertimbangan
pertimbangan pendidikan akhirnya nggak jadi atau dibatalkan, dan selanjutnya diterima di Akademi PSS dan sampai sekarang main di PSS Sleman. Nah terus dulu sempat pas di Piungan itu ya sempat beberapa kali dipinjamkan juga untuk pertandingan-pertandingan lokal di Jogja. Salah satunya ya dipinjamkan di SSB Brawijaya juga dulu dengan asuhan Pak Isma. Nah kebetulan wis SSB karo anakku dulu. Jadi anakku dulu memang tak gadang-gadang jadi pemain bola, tapi karena ya menurutku dia kurang apa ya, mungkin tidak terlalu suka apa kepiye ya, sebenarnya suka sih, tapi malah suka ini yang supporter orang yang pemainnya. Kalau dia jadi supporter tuh malah seneng, nah itu malah cita-citanya jadi supporter, padahal aku menginginkan dia itu jadi pemain bola. Tapi yo serapa pola itu sudah pilihannya, kita juga sebagai orang tua tidak bisa memaksakan. Nah sedikit informasi, dulu SSB Brawijaya itu walaupun SSB kecil ya menurutku di kota Jogja, dulu base campnya atau markasnya itu di stadion di lapangan Sorosutan di mana tuh Sidokabul. SSB Brawijaya itu juga banyak mencetak pemain-pemain hebat. Dulu pernah dari SSB Brawijaya itu sekitar 4 atau 5 orang itu mewakili Indonesia di ajang, kalau nggak salah Danon Pak ya, itu di Singapura, dan itu juara 1. Nah itu pemainnya 4 pemain itu dari SSB Brawijaya, dan sekarang juga jadi timnas juga yang U17 atau berapa kemarin yang di Piala Dunia itu. Nah itu Zidan Aroshid itu juga satu SSB sama anakku. Nah, makanya anakku tak jenengke Zaidan itu terinspirasi dari Zidane yang di Prancis itu, maksudnya Zidane tenan yang di Prancis itu. Kebetulan aku ya suka atau ngefans sama Zidane itu, jadi dulu namanya hampir tak namain Zidane, tapi kok kita kayak kurang apa ya, kurang pas. Terus akhirnya tak cari nama yang terbaik sing ada artinya juga, maksudnya sing secara Islam. Nah itu namanya Zaidan. Terus Hagestiernya itu kan wis kaya pemain, tak ambilin dari pemain bola juga. Ya itu kan nek dipasang ning buri nomor punggung itu Hagestier Z atau apa gitu kan wis wangun. Karepe ngono kuwi, tapi berhubung anaknya mungkin ya tidak tidak nyaman pokoknya dengan bola, ya wis rapopo. Kita dukung apapun itu keputusannya, sepenting positif. Nah nanti tak tampil ke foto-fotonya anakku semasa di SSB Brawijaya. Dulu itu sebenarnya sebelum COVID itu rencananya atau sudah dijadwalkan itu sebenarnya ke Jakarta buat, kalau nggak salah aku ya rodok lali karena wis rodok suwe, itu buat Danon Pak ya, poin Danon atau piala apa gitu. Poin itu diikuti oleh beberapa negara di Asia Tenggara juga. Di Asia apa Asia Tenggara ya? Lali pokoknya neng Jakarta sebelum COVID. Nah berhubung wes ya tinggal beberapa minggu atau beberapa bulan ya, itu ketabrak COVID, akhirnya nggak jadi. Terus akhirnya latihan dinonaktifkan, wes kelamaan neng omah, wes ming turu-turu mangan, akhirnya pola makannya jadi rusak, terus ora tahu fisik, ora tahu latihan dan sebagainya. Akhirnya ya wis jadi males. Begitu masuk SSB pertama itu udah kaget, loh kok awake jadi semono, awake harus semono. Karena dulu masih sekelas SSB itu pun makannya juga dijaga. Jadi banyak ya ora pantangan, tapi banyak suruh mengurangi kayak minum es, terus gorengan dan sebagainya. Terus rada iso mlayu karena kabotan awak. Terus banyak yang yo kecewa juga, tapi yo sepiye meneh karena itu suatu musibah juga, atau tidak bisa nek dipaksakan yo nanti berbahaya juga, karena kan pas banter-banter COVID dan semua di lockdown, nggak boleh bahkan metu saka ngendi, saka ngomahe jadi jadi ngeri lah, apalagi sampai ke luar kota gitu lur. Aku yakin wong tuane Hoki Caraka itu
atau mungkin tetangganya pun juga akan bangga, karena aku merasakan dulu sekelas SSB aja ketika ngantar anaknya sparring atau pas piala apa gitu, pas pertandingan resmi PSSI DIY, gue rasanya yo kaya membanggakan, terus rasanya ki kaya apa ya, ya wis ngono lah, wis ra iso diceritake, karena memang kebetulan memang cita-citaku dewi, dan mendorong anak saya nek bisa jadi pemain bola. Nah kan setelah masuk latihan pertama kan ya banyak contohnya kemunduran skill karo fisik ya, jadi anakku wis rada ketinggalan jauh juga sama teman-temannya. Jadi wis karena beberapa kali apa jadwal latihan tuh dia nggak berangkat karena wis males pokoknya rangerti ngerkon mangkat wis angel, jadi ketinggalan aduh akhirnya tidak melanjutkan, dan akhirnya ya wis leren tekan saiki, dan sekarang sudah membingungi lagi kayak bocah njaluk sepatu bal-balan, sepatu futsal, mau main bola lagi. Tapi ya mungkin tidak seperti dulu. Nek dulu kan masih kecil masih bisa diarahkan, ya nek masih cilik ini ngarahke penak. Dalam artian jalur-jalurnya itu kalau sudah dari dini ini kemungkinan berhasilnya tuh masih banyak, tapi nek wis terlanjur dewasa itu ya memang agak susah, tapi tidak menutup kemungkinan. Nah ini jadi mohon buat temen-temen sing duwe anak pengen jadi pemain bola atau jadi atlet bulu tangkis atau apapun, yang penting positif, nek bisa sebisa mungkin didukung, jangan sampai kecewa. Karena pengalaman saya pribadi, aku dewi pribadi sebenarnya dulu ya pengen dadi iki tapi ngerasane iki setelah tua kok aku mbiyen kok orang kon ngene ra gelem ya, kok aku kon dadi iki ra gelem ya. Nah setelah tua itu baru nyadar. Nah itu jangan sampai nanti anak cucu kita itu sama seperti kita, kecewa dengan seharusnya dulu bisa diupayakan, bisa diusahakan, terus akhirnya rumangsa telat, akhirnya dadi apa-apa. Ya wis piye meneh jenenge urip. Nah, terus lanjut ke timnas Indonesia, malah bahasnya tekan dindi. Timnas Indonesia ini nanti akan bertemu dengan timnas Australia, dijadwalkan pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 jam 6:30 itu disiarkan langsung di RCTI. Monggo yang mau mendukung langsung ke stadion monggo. Nah aku belum dulu, nah cukup duit ya sebenarnya pengen mendukung timnas Indonesia berlaga di stadion sebesar itu, terus apalagi di kancah internasional, wah pasti delok ki wis sesuatu yang membanggakan daripada nonton Coldplay. Nah aku mending nonton timnas. Tapi perjuangannya timnas belum selesai lur, karena masih banyak laga yang perlu diperjuangkan, dan mudah-mudahan nanti di setiap laga timnas mampu tampil maksimal dan membawa atau memberikan 3 poin untuk warga atau rakyat Indonesia lur. Mari kita dukung timnas, terus tak doakan semoga timnas nanti ya minimal tuh tidak malu-maluin, karena nanti musuhnya ya berat-berat juga. Oke lur, segitu dulu cerita dari saya hari ini. Mudah-mudahan timnas Indonesia berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Mari kita doakan pada timnas Indonesia diberi keselamatan, diberi kelancaran dalam menjalani pertandingan-pertandingan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu rasa bila kita ingin maju, teruslah meraih mimpi dan jangan ragu. Percaya pasti kita bisa mampu meraihnya. Hilangkan semua rasa putus asa. Pernahkah kau merasakan masalah bertubi-tubi yang selalu menghampiri? Cobaan yang datang silih berganti membuat kita lelah untuk jalani. Janganlah kau terdiam, hanya bisa tundukkan kepala. Menyesali apa yang dulu sudah terjadi. Tatap mata ke depan, jadikan pelajaran. Jadikan masa lalu bukan untuk disesalkan. Jangan menyerah, jangan mengarah, lakukanlah
bersama.